Nadia Prameswari, wanita muda berusia 25 tahun, terjebak dalam badai masalah keuangan setelah ayahnya bangkrut dan keluarga mereka terlilit utang hingga ratusan juta rupiah. Tanpa pilihan lain, Nadia dipaksa menikah dengan sahabat ayahnya, Pak Arfan, seorang duda berusia 50 tahun yang kaya raya dan dikenal bijaksana. Awalnya penuh rasa malu dan canggung, malam pertama pernikahan menjadi titik balik emosional bagi Nadia, di mana ia menemukan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan yang penuh konflik batin, rasa ragu, dan pelan-pelan tumbuhnya cinta, Nadia belajar bahwa kadang cinta datang dari arah yang tak pernah diduga. Hari-hari terasa lebih berat sejak toko ayah tutup untuk terakhir kalinya. Plang bertuliskan Prameswari Tour dan Travel. Solusi liburan Anda kini tinggal papan usang yang nyaris tumbang. Debu menempel di kaca etalase yang dulu memajang brosur perjalanan ke Bali, Raja Ampat, dan bahkan Turki. Tapi sekarang yang tersisa hanya sepi dan tagihan. Ayah, listrik belum dibayar. Tadi pagi sempat mati sebentar, ucap Nadia pelan sambil menaruh selembar surat pemberitahuan dari PLN ke atas meja makan yang nyaris kosong. Pak Pram, ayahnya hanya mengangguk. Mata pria itu terlihat kosong. Dulu, sorot matanya penuh semangat saat bicara soal rute-rute penerbangan murah, hotel berbintang, dan paket liburan keluarga. Kini, satu-satunya perjalanan yang ia pikirkan adalah bagaimana mereka bisa bertahan sampai akhir bulan. Nadia Prameswari, 25 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor supplier alat kesehatan. Gajinya pas-pasan, bahkan bisa dibilang mepet untuk hidup sendirian, apalagi sekarang harus menanggung satu keluarga. Ibunya sering sakit kepala karena tekanan darah tinggi. Adiknya, Salsa, masih kuliah dan belum bisa membantu apa-apa. Total utang kita sekarang 735 juta dik, gumam Pak Pram tiba-tiba, membuat Nadia menghentikan langkahnya menuju dapur. Ia menoleh pelan, menatap ayahnya yang duduk di kursi reot sambil memegang buku catatan tua. Angka-angka berderet di sana, lengkap dengan nama-nama penagih yang belakangan ini makin sering datang. Sebagian besar adalah rekan bisnis lama yang pernah percaya pada usaha keluarga mereka. Kalau rumah ini sampai disita, kita mau tinggal di mana? Tanya Nadia lirih. Entah, mungkin di kontrakan sempit di pinggir kota, atau rumah mbah di desa, jawab ayahnya lemas. Nadia menarik napas panjang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan kantung matanya gelap karena sering begadang memikirkan jalan. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan sambilan, menjual beberapa barang bekas, bahkan sempat menawarkan laptop kesayangannya di grup jual beli. Tapi tetap saja, utang sebesar itu tidak bisa dilunasi hanya dengan menjual barang-barang. Pagi itu, Nadia sempat menangis sendirian di kamar mandi sebelum berangkat kerja. Suara tangisnya ditahan, hanya terdengar isakan pelan bercampur suara shower yang mengalir. Ia merasa gagal sebagai anak, padahal ia pernah punya mimpi menikah karena cinta, punya rumah kecil di pinggir danau, dan bekerja sambil membangun usaha sendiri. Tapi sekarang, yang ada hanya rasa tertekan dan kalut. Siang itu, saat Nadia baru saja pulang dari kantor, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas abu-abu turun dan menyalami ayahnya dengan hangat. Nadia mengenal wajah itu. Pak Arfan, ia adalah teman lama ayahnya. Somasema pernah berkecimpung di dunia travel agent. Bedanya, usaha Arfan justru makin sukses. Dan sekarang, ia jadi pemilik salah satu biro perjalanan besar di kota. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Dan sejak itu, ia tinggal sendirian. Nadia hanya mengangguk sopan, lalu masuk ke rumah. Tapi hatinya sudah tak tenang. Kenapa Pak Arfan datang ke rumah mereka? Apa ia juga mau menagih utang? Malam harinya, ayah memanggil Nadia ke ruang tamu. Wajahnya terlihat gelisah, seperti seseorang yang hendak menyampaikan sesuatu yang sangat berat. Dik, ayah sudah coba semua cara, tapi rasanya jalan ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Nadia menatap ayahnya dengan dahi berkerut. Apa maksud ayah? Pak Pram menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap. Pak Arfan ingin menikahimu,
Nadia, dunia seperti berhenti berputar. Nadia terdiam, matanya membulat, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Detik demi detik berlalu, dengan sunyi yang menusuk. Apa? Ayah tahu, ini sulit. Tapi dia tulus, Nadia. Dia bilang sudah lama memperhatikanmu. Dari dulu, saat kau masih sering ikut ayah ke kantor. Dia tidak punya istri, tidak punya anak, dan dia sanggup menanggung semua utang kita. Nadia berdiri dari kursinya. Nafasnya naik turun. Ayah, serius? Aku bukan barang yang bisa dijual begitu saja. Ayah tidak menjualmu, nak. Ayah cuma memaksa anakmu menikah dengan pria seumuran ayah sendiri. Potong Nadia. Suaranya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Pak Pram terdiam. Tangannya gemetar saat mencoba memegang lengan Nadia. Tapi ditolak halus. Ayah tahu kamu anak yang kuat, Nadia. Tapi kita sudah kehabisan waktu. Rumah akan disita bulan depan. Ibu harus terus berobat. Salsa masih kuliah. Dan ayah sudah terlalu tua untuk mulai dari nol, katanya dengan suara berat. Nadia menangis malam itu, sendirian di kamar, dalam gelap, sambil menatap langit-langit yang dingin. Hatinya sakit, tidak pernah ia bayangkan bahwa hidup akan memaksanya mengambil pilihan yang bahkan tak pernah masuk dalam daftar mimpi, menikah demi melunasi utang. Dan sahabat ayah sendiri, tidak. Ini terlalu gila, tapi mungkin hanya ini jalan yang tersisa. Suasana rumah mendadak berubah hening selama berhari-hari. Nadia jarang bicara, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, merenung, menangis, lalu tertidur dengan kepala di atas sajadah. Ibunya sempat mencoba menenangkan, tapi Nadia hanya menjawab dengan senyuman kosong. Di kantor, ia juga tampak berbeda. Teman-temannya mulai bertanya, "Nat, kamu lagi banyak pikiran ya?" Tapi Nadia hanya menggeleng dan bilang lelah. Ia tidak mungkin menjelaskan bahwa sebentar lagi ia akan dinikahkan dengan pria seusia ayahnya. Bahkan ia belum tahu bagaimana harus menatap wajah teman Temonia jika kabar itu sampai tersebar. Pada hari Sabtu pagi, Pak Arfan datang lagi. Ia datang dengan mobil hitam yang sama, memakai batik coklat yang rapi, dan membawa sesuatu yang dibungkus kain bludru. Nadia yang masih mengenakan daster, baru saja mencuci piring. Kaget ketika ayahnya mengetuk pintu kamar, dan menyuruhnya keluar. "Dia datang untuk melamarmu, Nadia," ujar Pak Pram pelan. Nadia menggigit bibir. Ingin rasanya ia berlari keluar rumah dan tak pernah kembali. Tapi saat ia melangkah ke ruang tamu, matanya langsung bertemu dengan sorot mata Pak Arfan. Pria itu berdiri dengan sopan, tatapannya lembut, senyumnya tenang. Tak ada kesan memaksa, hanya ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata. "Assalamualaikum Nadia," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Nadia dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku tahu, kedatanganku mungkin mengejutkanmu, mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi izinkan aku bicara dari hati." Pak Arfan duduk di hadapan Nadia, lalu membuka kain bludru itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas sederhana dan beberapa dokumen. "Aku tidak datang hanya untuk menawarkan pernikahan, Nadia, tapi juga untuk menawarkan perlindungan. Aku tahu kamu gadis yang kuat, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Aku sudah melihatmu tumbuh sejak kecil. Aku tahu kamu punya mimpi, dan mungkin saat ini semua terasa seperti hancur." Nadia menggigit bibir, dadanya sesak. Ia benci diingatkan pada mimpinya sendiri, karena rasanya semua itu sudah tak berarti lagi sekarang. "Aku tidak meminta kamu mencintaiku sekarang," lanjut Pak Arfan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan pria yang akan memperlakukanmu seperti pembeli yang menebus barang." Nadia menunduk, tangannya mengepal di pangkuan. "Kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjadi suami yang menjagamu, menyelesaikan utang keluargamu, membantumu, dan kalau kamu berkenan menjadi rumah yang tenang untukmu." Tak ada suara selama beberapa saat, hanya detak jam dinding yang terdengar pelan. Pak Pram menatap putrinya, istrinya pun ikut menunduk, seperti tak sanggup melihat ekspresi Nadia yang penuh luka. Nadia menarik napas panjang. Matanya terasa panas. Ia memandangi cincin di atas meja. Bukan berlian besar, bukan emas mencolok, hanya cincin kecil.
Sederhana, seperti ucapan pria itu, tak memaksa, tak mengikat terlalu keras, tapi juga tak bisa diabaikan. Beri aku waktu, 3 hari, ucap Nadia akhirnya, dengan suara serak. Pak Arfan tersenyum. Tentu, kamu berhak memikirkan semuanya baik-baik. 3 hari itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup Nadia. Ia tidak keluar rumah, ia hanya duduk di kamarnya, membaca ulang catatan keuangan, memikirkan ibunya, Salsa, dan ayah, yang makin hari makin sering batuk keras, karena tekanan pikiran. Ia tahu, jika ia menolak, maka satu-satunya pilihan mereka hanyalah kehilangan rumah dan kehormatan. Suatu malam, Nadia berdiri di depan kaca dan memandangi dirinya sendiri. Wajahnya cantik, tapi pucat. Kulitnya mulus, tapi matanya sembab. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipinya perlahan. Inikah hidupku sekarang? Bisiknya sendiri. Ia membayangkan sosok pria lain, sebaya dengannya, yang melamarnya karena cinta. Tapi bayangan itu memudar seperti asap. Yang ada sekarang adalah kenyataan. Ia akan menjadi istri dari seorang pria berusia 50 tahun, sahabat ayahnya. Namun, pria itu tidak jahat, tidak menyeramkan. Justru, ia lebih tenang daripada semua pria yang pernah dekat dengannya dulu. Nadia ingat, pernah sekali ia ditolong Pak Arfan saat terjatuh di parkiran kantor ayahnya. Ayah lupa dan kini kenangan itu muncul lagi. 3 hari berlalu. Pagi itu, Nadia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia mengenakan kerudung tipis warna biru langit. Wajahnya polos tanpa riasan, tapi di matanya ada cahaya kecil, cahaya ketabahan. Ayah, ucapnya pelan. Pak Pram menoleh, menghentikan sarapannya. Iya nak, kalau aku menikah dengan Pak Arfan, apa ayah akan benar-benar terbebas dari semua utang? Pak Pram menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Iya Nadia, semua akan lunas. Bahkan dia akan bantu bayar pengobatan ibumu. Nadia menunduk. Baik, aku terima lamarannya. Air mata menetes di pipi Pak Pram Nadia. Terima kasih. Maafkan ayah. Nadia tersenyum tipis. Jangan minta maaf. Aku hanya berharap ini bukan akhir dari hidupku, tapi mungkin awal yang baru. Beberapa hari kemudian, lamaran dilangsungkan secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat. Nadia duduk di pelaminan dengan kebaya putih gading, di samping pria yang 2 kali usianya tapi tak tampak seperti monster. Justru, ketenangan wajah Pak Arfan membuat tamu-tamu menatap penuh hormat. Senyum Nadia kaku, tapi di dalam hatinya, ia sedang belajar. Belajar menerima, belajar membuka ruang untuk harapan kecil yang mungkin akan tumbuh nanti. Hari pernikahan Nadia datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tak ada hingar-bingar pesta, tak ada rias pengantin mewah atau dekorasi mahal, seperti di pernikahan impian gadis-gadis seusianya. Hanya pelaminan sederhana yang berdiri di ruang tamu yang disulap ala kadarnya. Sebagian besar kursi tamu disusun seadanya, dengan taplak bermotif bunga yang warnanya sudah mulai pudar. Namun, meski sederhana, suasana hari itu tetap penuh haru. Nadia duduk di kamar, mengenakan kebaya putih dengan renda di ujung lengan. Riasannya tipis, cukup menutupi bekas tangis semalam. Di depan cermin, ia melihat bayangan dirinya bukan sebagai gadis muda biasa, tapi sebagai calon istri dari pria yang bahkan tidak pernah ia impikan sebelumnya. Ini bukan cinta, tapi ini juga bukan akhir dari segalanya. Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Di ruang tamu, Pak Arfan sudah duduk tenang. Ia mengenakan beskap abu-abu dan kain batik di pinggang. Meski usianya 50 tahun, ia masih terlihat gagah, dengan rambut sedikit memutih di pelipis dan kerutan halus di ujung mata. Ia tampak lebih seperti seorang guru besar daripada pengantin pria. Ketika prosesi akad nikah dimulai, suasana menjadi sunyi. Tangan Pak Arfan menyalami tangan ayah Nadia. Suaranya lantang dan tegas ketika mengucap ijab kabul. Dalam satu tarikan napas, Nadia resmi menjadi istrinya. Ada sesuatu yang terasa menggantung di udara. Setelah itu bukan kebahagiaan, tapi juga bukan kesedihan sepenuhnya. Lebih seperti perasaan kosong yang perlahan terisi oleh kenyataan baru. Malam harinya
Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Nadia duduk di kamar yang kini bukan lagi miliknya sendiri. Ia memandangi koper-koper kecil yang berisi pakaiannya. Sebentar lagi, ia akan dibawa tinggal di rumah Pak Arfan, rumahnya sendiri. Kini hanya tinggal kenangan. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Nadia. Suara itu lembut. Nadia menoleh. Masuk. Pak Arfan masuk perlahan, lalu berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak berani menatap Nadia terlalu lama, seolah menghargai ruang pribadinya yang baru saja dirampas oleh pernikahan ini. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin menanyakan, apa kamu sudah siap pindah ke rumahku malam ini? Atau mau istirahat dulu di sini malam ini? Baru besok pindah? Nadia terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ini bukan pertanyaan tentang pindahan biasa. Ini tentang peralihan hidup, tentang perubahan status yang rasanya terlalu cepat untuk diterima oleh batinnya. Boleh. Besok saja. Nadia akhirnya menjawab pelan. Pak Arfan mengangguk. Baik. Kamu tidak perlu merasa terburu-buru. Aku tahu ini semua belum mudah buatmu. Ia tersenyum, lalu menaruh sebuah amplop kecil di meja. Ini uang bulanan pertama. Kamu bebas menggunakannya untuk keluargamu. Dan jangan khawatir soal tanggungan. Semuanya sudah beres. Nadia menatap amplop itu, lalu menatap pria di depannya. Ada perasaan aneh yang menyusup diam-diam. Semacam rasa syukur, tapi juga rasa bersalah. Ia tahu, dalam benaknya sendiri, ia masih merasa asing dengan kata suami. Terima kasih, Pak, ucap Nadia. Pak Arfan tertawa kecil. Kamu boleh panggil aku Arfan saja. Atau kalau kamu nyaman, panggil Mas. Tapi jangan terus-terusan, Pak ya. Nanti aku tambah tua. Nadia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa lebih ringan. Keesokan harinya, Nadia resmi pindah ke rumah Pak Arfan. Rumah itu terletak di kawasan pinggiran kota yang tenang. Tidak mewah seperti rumah pejabat, tapi luas, bersih, dan rapi. Setiap sudut dipenuhi cahaya alami, dan halaman belakangnya ditanami pohon mangga dan kamboja putih. Nadia ditempatkan di kamar lantai atas, bersebelahan dengan kamar utama. Anehnya, Pak Arfan tak memaksa tidur sekamar. Bahkan, ia berkata bahwa Nadia bebas memilih, ia hanya ingin semuanya berjalan pelan-pelan. Sampai kamu benar-benar nyaman. Aku bukan tipe orang yang terburu-buru, katanya saat mereka makan malam bersama. Nadia mengangguk pelan. Malam itu, ia duduk di ranjang barunya, memandangi langit-langit yang asing. Entah kenapa, ia merasa sedikit tenang. Bukan karena ia sudah cinta, tapi karena ia tidak dipaksa. Ia diberi ruang untuk bernapas. Beberapa hari berlalu, Pak Arfan mulai mengenalkan Nadia sebagai istrinya secara perlahan kepada kolega dan teman dekatnya. Tak sedikit yang kaget melihat perbedaan usia mereka. Tapi tak satu pun berani berkomentar langsung. Nadia mulai ikut Pak Arfan ke kantor travel miliknya. Ia bekerja di bagian keuangan, perlahan beradaptasi. Setiap pagi, pria itu selalu menyapanya dengan teh manis hangat di meja, dan selalu menanyakan, apakah ia sudah sarapan. Perhatian itu kecil, tapi membuat hati Nadia hangat. Meski ia sendiri masih bingung bagaimana harus bersikap. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apakah pernikahan tanpa cinta benar-benar bisa jadi tempat berlindung? Tapi seiring waktu berjalan, Nadia mulai menyadari bahwa cinta mungkin bukan satu-satunya fondasi dalam membangun rumah tangga. Ada yang lebih penting, rasa hormat, kejujuran, dan kenyamanan. Dan entah sejak kapan, ia mulai menantikan pagi-pagi bersama teh hangat dan senyum tenang pria itu. Hari itu, hujan turun pelan-pelan sejak sore. Langit seperti menyelimuti bumi dengan kesedihan yang lembut. Nadia menatap rintik hujan dari balik jendela kamar barunya. Sementara pikirannya meliang-liang, tidak tahu harus berlabuh kemana. Sudah seminggu ia resmi menjadi istri Pak Arfan. Mereka tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing yang sopan, saling menghormati batas. Tidak ada paksaan, tidak juga kedekatan. Nadia tidur di kamar atas, sedangkan Arfan tetap di kamar utama lantai bawah. Namun malam itu, situasi berubah. Ketika Nadia sedang mengganti bajunya dengan daster lembut berwarna biru muda, ponselnya berbunyi pelan. Pesan dari Pak Arfan, kalau kamu tidak keberatan, malam ini kita bisa bicara sebentar.
Aku tunggu di teras. Nadia membaca pesan itu beberapa kali. Jantungnya langsung berdetak cepat. Ada perasaan gugup, takut, dan penasaran. Dengan langkah ragu, ia turun ke bawah. Suara hujan semakin pelan, menyisakan aroma tanah basah yang menguar dari taman kecil di samping rumah. Di teras belakang, Arfan duduk di bangku kayu panjang, mengenakan kaos hitam dan celana santai. Tangannya menggenggam 2 cangkir teh hangat. "Duduk, Nadia," katanya dengan suara lembut. Nadia mengangguk pelan dan duduk di sebelahnya. Menjaga jarak, ia menerima teh yang diberikan. Memegangnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghangatkan perasaan yang dingin di dadanya. "Hari ini capek?" tanya Arfan membuka percakapan. Nadia menggeleng. "Biasa saja, cuma kepikiran." Arfan mengangguk paham. "Aku juga kepikiran." Hening sebentar, hanya suara katak dari kejauhan yang terdengar. "Aku tahu kamu mungkin masih menganggap ini semua keterpaksaan, Nadia," lanjutnya perlahan, "dan aku tidak ingin malam ini menjadi hal yang kamu sesali." Nadia menoleh perlahan ke arah pria itu. Tatapan mata Arfan tulus, tak ada tekanan, tak ada dorongan seperti yang ia takutkan sebelumnya. "Aku bukan pria sempurna. Bahkan mungkin kamu menganggapku aneh karena memilih menikah di usia begini dengan perempuan semuda kamu. Tapi aku punya alasan." Nadia menunduk, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Karena ayahku." Arfan menggeleng. "Karena kamu. Sejak dulu, aku tahu kamu anak yang kuat. Aku pernah melihatmu bantu ibumu di rumah. Bantu jaga adikmu yang masih kecil. Ada keteguhan di mata kamu. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena rasa kagum." Nadia menahan napas. "Aku memang menawarkan bantuan ke ayahmu, tapi bukan semata karena hutang. Aku ingin menjaga kamu, bukan sebagai imbalan, tapi karena aku merasa mungkin Tuhan mempertemukan kita dengan cara yang aneh." Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka mendengar kata-kata setenang itu. Selama ini, ia mengira dirinya seperti barang barter, seperti tumbal dari sebuah kegagalan keluarga. Tapi malam ini, ia merasa dihargai. "Kenapa kamu nggak cerita semua ini dari awal?" Suaranya bergetar. "Karena aku nggak ingin kamu menikahiku karena rasa kasihan balik. Aku tunggu sampai kamu siap." Diam-diam, Nadia mengulurkan tangannya, menaruhnya di atas tangan Arfan yang sedang memegang cangkir teh. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh pria itu bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah perasaan yang datang bersamaan. Hangat, tenang, aman. Sesuatu yang tidak ia sangka akan datang dari seorang pria seusia ayahnya. "Aku belum tahu bisa cinta atau tidak, tapi malam ini aku ingin mencoba percaya," ucap Nadia lirih. Arfan tersenyum. Lalu, untuk pertama kalinya juga, ia meraih tangan Nadia dan menggenggamnya dengan tenang. Bukan dengan nafsu, bukan dengan tekanan, tapi seperti seseorang yang memegang batu permata paling berharga dengan sangat hati-hati. Malam itu, mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada ciuman panas, tidak ada rayuan, hanya tangan yang saling menggenggam, dan 2 hati yang sama-sama terluka. Akhirnya bertemu di titik damai yang baru. Pagi harinya, Nadia terbangun di tempat tidur kamar bawah. Ia sendiri yang memutuskan tidur di sana setelah mereka bicara lama semalam. Arfan masih tertidur di sofa, tidak menyentuh tempat tidur. Ia bahkan menawarinya tidur di kamar sendiri. Tapi Nadia yang meminta untuk tetap di ruang yang sama. Melihat sosok pria itu yang terlelap dengan selimut setengah menutupi tubuhnya, Nadia tersenyum kecil. Mungkin cinta itu tidak selalu muncul karena tampang tampan atau janji manis, tapi karena rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Dan pagi ini, ia merasa aman. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut menjalani hari. Sejak malam itu, ada yang berubah dalam diri Nadia. Bukan hal besar, bukan perubahan seperti film-film drama yang dramatis dan mendadak, tapi perlahan. Seperti embun yang menguap seiring sinar matahari pagi tanpa suara, namun terasa hangat. Nadia mulai membuka hati, tak lagi menjaga jarak seperti dulu. Ia mulai terbiasa melihat senyum tenang Pak Arfan setiap pagi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya.
Cara Arfan selalu menyeduh teh hangat untuknya. Atau bagaimana pria itu tidak pernah lupa menyalakan lampu taman setiap malam. Meski rumah itu hanya mereka berdua yang tempati. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Arfan akan menawarkannya tumpangan. Kadang Nadia menolak dengan alasan ingin naik ojek online. Tapi Arfan tak pernah memaksa. Dan ketika Nadia memilih ikut, pria itu selalu membuka pintu mobil dengan tangan sendiri. Membuat Nadia merasa dihargai sebagai istri, bukan sebagai beban. Suatu malam mereka duduk di ruang tengah, menonton acara lawas di TV, sambil makan semangka. Nadia tertawa kecil saat melihat ekspresi lucu salah satu pemain di layar. Dan ia sadar dirinya tidak pernah tertawa selepas itu. Sejak ibunya mulai jatuh sakit. "Seneng lihat kamu ketawa," ucap Arfan tiba-tiba. Nadia menoleh, wajahnya sedikit memerah. "Udah tua, Pak, masih aja gombal." "Hei, kamu belum tahu. Pria tua justru paling tulus kalau ngomong," jawab Arfan sambil terkekeh. "Dan kamu gak pernah tua di mataku." Nadia tak menjawab. Ia hanya menggigit semangka lagi, sambil menahan senyum. Tapi dunia luar tidak seindah kebersamaan mereka. Di rumah, saat Nadia mampir ke rumah ibunya untuk mengantar uang belanja, ia sempat bertemu tetangga lamanya, Bu Nani, yang dari dulu memang terkenal cerewet. Nadia, iya ya ampun, sekarang udah jadi istri orang kaya. Enak ya, tinggal ongkang-ongkang kaki, ucap Bu Nani dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut tulus. Nadia tersenyum canggung. "Alhamdulillah, Bu. Semoga bisa bantu keluarga juga." "Cie, masih muda udah nikah sama yang umurnya bisa jadi bapak sendiri. Tapi ya sudahlah, zaman sekarang apa aja bisa ya." Lanjutnya, kali ini dengan nada yang mengiris telinga. Nadia menunduk. Ada rasa perih. Bukan karena ucapannya, tapi karena ia merasa belum sepenuhnya kuat menghadapi pandangan orang. Ia pulang ke rumah dengan hati mengendap. Dan saat malam tiba, Nadia hanya diam di meja makan, memutar sendok di atas piring tanpa bener-bener menyentuh makanannya. Arfan memperhatikan. "Kamu kenapa?" "Enggak, cuma capek kerja." "Capek hati juga ya?" tanyanya. Kali ini lebih lembut. Nadia mengangkat wajah. "Kalau orang terus ngomongin aku, ngomongin kita. Kamu nggak malu, Pak?" Arfan tersenyum. "Nadia, kamu tahu kenapa aku tetap tenang?" "Kenapa?" "Karena aku bukan menikahi kamu untuk menyenangkan orang lain. Aku menikahi kamu karena aku percaya kamu bisa jadi teman hidup yang jujur. Bukan boneka, bukan pajangan. Aku tahu siapa kamu, dan aku bangga." Air mata Nadia menetes. Lagi, entah mengapa, setiap kali Arfan bicara, hatinya seperti mencair. "Kamu nggak perlu jadi istri sempurna," lanjut Arfan. "Cukup jadi dirimu sendiri. Kalau orang luar ngomong, biarin, mereka nggak tahu perjuangan kita." Nadia menggenggam tangan pria itu di atas meja. Di saat dunia seolah menertawakan langkahnya, hanya tangan itu yang terasa nyata. Hanya ketulusan itu yang membuatnya merasa tidak sendirian. Hari demi hari berlalu. Nadia mulai belajar mengelola Rama. Ia menemani Arfan ke kantor travel milik pria itu. Mulai mengenal pegawai-pegawainya yang semuanya menyapa Nadia dengan hormat. Namun satu hal yang belum bisa dihindari gosip. Di kantor, Nadia mendengar dua pegawai membicarakannya di pantry. Katanya, istrinya Pak Arfan itu jauh lebih muda ya. "Aduh, kayak anak sama bapaknya." "Iya, tapi ya mungkin karena ceweknya matre kan?" Nadia tidak masuk ke dalam. Ia hanya diam di balik pintu, menggenggam map keras-keras. Sakit. Sakit karena dia tahu itu tidak benar. Tapi dia juga sadar dunia tidak peduli pada kebenaran di rumah malamnya. Nadia menangis di kamar mandi. Diam-diam, ia tak ingin Arfan tahu. Tapi ternyata, Sot Cheliwer, pria itu sudah duduk di kursi depan kamar. Matanya penuh khawatir. "Kamu nangis?" Nadia menggeleng pelan. Arfan menghela napas. "Nadia, kalau kamu nggak kuat, kita bisa pergi. Aku bisa pindah rumah, atau pindah kota. Kita mulai dari awal." Nadia tertegun. "Kamu rela segitunya?" Arfan menatapnya tegas dan lembut. "Aku rela, kalau itu bisa bikin kamu bahagia." Untuk pertama kalinya, Nadia memeluk pria itu lebih dulu. Bukan karena kasihan, bukan karena terpaksa, tapi karena ia mulai merasakan, mungkin ini cinta. Cinta yang tumbuh dari tempat yang tak disangka. Sudah hampir 2 bulan sejak pernikahan mereka. Hubungan Nadia dan Pak Arfan semakin membaik.
Nadia mulai bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Mulai bisa menyuapi suaminya dengan sesendok bubur tiap pagi. Bahkan, mulai merasa aman dalam pelukan pria. Itu setiap malam. Namun seperti awan yang menggumpal perlahan sebelum badai datang. Ketenangan itu pelan-pelan mulai retak. Semua dimulai ketika Arfan pulang kerja lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang, dasinya miring, dan langkahnya berat. Seperti memikul sesuatu yang tak terlihat. "Kamu kenapa?" tanya Nadia saat membukakan pintu. Arfan hanya mengangguk dan langsung ke kamar. Tak menjawab, tak memeluk seperti biasanya. Ada jeda, ada jarak. Keesokan harinya, Nadia menerima surat yang diantarkan kurir ke rumah, tanpa nama pengirim. Dengan ragu, ia membuka amplop coklat besar itu. Isinya foto-foto lama, foto pernikahan Arfan bersama seorang wanita cantik yang tak pernah ia kenal. Dan lebih mengejutkan lagi surat perceraian dengan cap pengadilan dan tulisan tangan yang tajam di bagian bawah. "Harta belum dibagi. Tunggu aku datang. Tangan." Nadia gemitar surat itu, jatuh ke lantai. "Pak, Arfan?" panggilnya dengan suara hampir tak terdengar. Pria itu muncul dari belakang. Wajahnya seperti sudah tahu. "Aku ingin jelasin," katanya pelan. Nadia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. "Kamu belum pernah cerita tentang ini. Siapa dia? Kenapa aku harus tahu dari surat orang asing?" Arfan menarik napas panjang. "Itu mantan istriku. Namanya Dina. Kami bercerai 7 tahun lalu. Karena dia selingkuh. Lalu, sekarang dia muncul karena dia dengar aku menikah lagi. Dia pikir aku bahagia, dan dia nggak terima. Sekarang dia menuntut harta gono gini. Aku sengaja nggak cerita karena kupikir semuanya sudah selesai." Nadia terdiam. Rasa kecewa bercampur amarah dan takut. "Kamu bohongin aku, Pak," bisiknya lirih. "Dari awal kamu bilang semua. Masa lalu udah selesai, kamu nggak pernah cerita tentang dia. Sekarang tiba-tiba dia datang. Dan apa? Dia mau ambil semuanya." Arfan duduk di sofa, wajahnya memucat. "Aku takut kamu pergi kalau tahu. Aku takut kamu mikir aku masih punya masalah. Tapi kamu harus percaya, Nadia. Aku menikah dengan kamu bukan buat gantiin siapa-siapa. Kamu beda." Tapi Nadia belum bisa menjawab. Ia hanya masuk ke kamar dan mengunci diri di dalam. Hari-hari selanjutnya di rumah menjadi sunyi. Nadia lebih banyak diam. Tak ada candaan di meja makan. Tak ada obrolan sebelum tidur. Arfan seperti berjalan di atas kaca, mencoba bicara, tapi selalu kandas oleh sikap dingin Nadia. Dan tepat seminggu setelah surat itu datang, Dina muncul, langsung di rumah. Wanita itu turun dari mobil mewah, dengan gaun mahal dan senyum sinis. Seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih bisa menggacek-gacek segalanya kapan saja. "Lama nggak ketemu, Arfan," katanya santai. "Dan ini pasti istri barumu?" Nadia berdiri di balik pintu. Jantungnya berdetak cepat. Arfan berdiri di depan gerbang. Tidak mempersilahkan Dina masuk. "Aku udah kasih kamu bagianmu 7 tahun lalu. Belum semua," jawab Dina cepat. "Dan sekarang aku tuntut sisanya. Atau aku akan seret kamu ke pengadilan dan publikasi semuanya termasuk pernikahan cepatmu dengan gadis muda ini. Mau lihat media mainin berita itu?" Wajah Arfan menegang. "Jangan bawa Nadia ke sini. Ini urusan kita." Dina tertawa kecil. "Sayangnya, Nadia sekarang bagian dari hidupmu. Jadi ya, suka nggak suka, dia akan ikut ke bawah. Lucu? Ya, masa? Muda banget. Umur segitu. Kayaknya lebih cocok jadi anak tiri aku daripada istri kamu." Nadia keluar, tak tahan lagi. "Kalau kamu punya harga diri, kamu nggak akan ngungkit masa lalu yang udah kamu hancurkan sendiri," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Dina mendengus. Sekarang dia bisa bicara juga rupanya. Arvin berdiri di antara mereka. "Cukup Dina, pergi sekarang, atau aku akan panggil pengacara." Dengan dagu terangkat, Dina melangkah pergi. Tapi ancaman sudah dilempar. Dan malam itu, Nadia menangis dalam pelukan Arfan. "Aku takut, Pak. Aku takut semuanya hilang. Aku belum siap kehilangan kamu." Arfan memeluknya erat. "Kita akan hadapi ini bareng. Aku janji." Nadia ingin percaya, tapi rasa khawatir itu masih mengendap. Cinta mereka memang tumbuh, tapi apakah cukup kuat untuk menghadapi badai masa lalu? Sejak kemunculan Dina, rumah Nadia dan Arfan tak lagi terasa seperti rumah. Rasa aman yang tadinya tumbuh perlahan, kini kembali retak. Suasana menjadi tegang. Bahkan udara pun terasa berat setiap kali keduanya saling diam dalam satu ruangan. Surat gugatan resmi datang 2 hari setelah kunjungan tak diundang itu. Dina benar-benar menepati ancamannya.
gugatan harta bersama. Tertulis di bagian atas surat itu, lengkap dengan kop pengacara. Nilai tuntutannya, 3,5 miliar rupiah. Dia mau setengah dari semua asetmu? Tanya Nadia dengan suara tercekat, membaca ulang surat yang sama. Arfan mengangguk. Wajahnya lelah, penuh kerutan khawatir, yang bahkan tak sanggup ia sembunyikan lagi. Dia nggak butuh uangnya, Nadia. Dia cuma pengen aku menderita. Dia mau kamu pergi. Nadia terdiam. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Apakah semua ini karena dia? Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di ruang tunggu. Nadia bersikap normal, tapi hatinya berkecamuk. Ia mulai menjaga jarak lagi, menghindari Arfan saat makan. Lebih banyak mengurung diri di kamar. Pikiran-pikiran aneh mulai menyelinap. Apa benar aku beban buat dia? Kalau aku pergi, mungkin masalah ini selesai. Aku bukan wanita yang dia butuhkan. Aku hanya solusi sesaat untuk keluargaku. Puncaknya, malam itu Nadia duduk sendiri di balkon. Angin malam menyapu rambutnya, dan pikirannya mengembara entah kemana. Ia menggenggam ponsel. Pesan dari ayahnya muncul. "Nak, gimana kabar kalian? Ibu sering tanya, kamu bahagia nggak sekarang?" Air mata Nadia menetes begitu saja. Ia teringat wajah ibunya yang dulu sangat sedih saat menandatangani surat pernikahan. Itu. Teringat ayahnya yang menunduk sepanjang prosesi akad. Kebahagiaannya dibangun di atas pengorbanan banyak orang. Dan kini, rumah tangganya diambang kehancuran bukan karena cinta tak ada, tapi karena dunia tidak pernah benar-benar mengizinkan. Mereka tenang. Pagi itu, Nadia memberanikan diri bicara. "Pak," ucapnya lirih saat Arfan baru saja selesai salat subuh. Pria itu menoleh, wajahnya seperti matahari pagi yang lelah. "Aku pengen tinggal di rumah orang tuaku dulu. Sebentar aja." Arfan terdiam, matanya memeluk Nadia dengan pilu. "Kenapa?" bisiknya. "Aku nggak pengen jadi alasan kamu kehilangan semuanya. Harta, reputasi, hidup. Aku tahu kamu udah berjuang keras, tapi sekarang aku cuma jadi titik lemah kamu." Arfan mendekat, menyentuh pipi Nadia. "Kamu bukan titik lemahku. Kamu satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri." Nadia menunduk, tapi kenyataannya, "Kamu makin hancur sejak aku di sini." Arfan memeluknya erat. Untuk waktu yang lama mereka hanya diam, saling meresapi kebisuan yang lebih dalam dari kata-kata. "Kalau itu keputusanmu, aku nggak bisa melarang," ujar Arfan akhirnya. Suaranya nyaris patah. "Tapi jaga dirimu, dan ingat satu hal." Nadia menatapnya. Mata mereka bertaut. Cinta yang tumbuh karena pengorbanan kadang lebih kuat dari cinta yang tumbuh karena kebetulan. "Aku nggak akan nyerah." Hari itu, Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Ia membawa koper kecil, tak banyak, hanya pakaian secukupnya, dan buku jurnal yang berisi catatan harian. Sejak hari pertama ia menjadi istri Arfan, ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat dan mata penuh tanya. Nadia tak menjawab. Ia hanya bilang, "Aku butuh waktu." Seminggu berlalu. Dina terus menekan. Kasus mereka mulai menarik perhatian media. Gosip menyebar, dari grup WhatsApp hingga lini masa media sosial. Pengusaha parubaya digugat mantan istri karena menikahi gadis muda. Nama Nadia ikut terbawa. Bahkan fotonya pun bocor. Dan saat Nadia membuka ponselnya malam itu, ia melihat video Arfan yang diwawancarai oleh wartawan. Arfan berdiri di depan kantornya, dikerubungi kamera dan mikrofon. "Saya tidak akan mundur. Istri saya bukan alasan. Saya gagal. Dia alasan saya masih ingin bangkit. Saya akan buktikan bahwa cinta tidak melihat usia, masa lalu, ataupun tekanan. Dan saya akan perjuangkan istri saya sampai akhir." Nadia menutup layar ponselnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hatinya seperti baru saja disentuh dengan cara paling lembut yang pernah ia rasakan di akhir malam itu. Nadia kembali membuka koper kecilnya. Ia mengambil buku jurnalnya dan menulis. Ternyata, orang yang benar-benar mencintai kita adalah dia yang berdiri untuk kita. Bahkan saat dunia menyuruhnya pergi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi malam ini, aku ingin pulang. Pagi itu, langit kota seperti menahan hujan, mendung, menggantung. Seolah ikut tegang menunggu putusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Nadia duduk di deretan bangku ruang sidang, mengenakan gamis biru muda dan jilbab putih. Wajahnya pucat, tapi tegar. Di seberangnya, Arfan duduk bersama pengacaranya. Sementara di sisi lain, Dina tampak angkuh dengan setelan blazer merah darah. Senyum sinis tak lepas dari bibirnya.
gugatan telah dibacakan. Semua mata tertuju pada hakim. Setelah mempertimbangkan bukti, saksi, dan keterangan dari kedua belah pihak, suara palu terdengar nyaring. Pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh tergugat tidak termasuk dalam kategori harta gonogini karena perceraian telah terjadi lebih dari 5 tahun lalu dan tidak ada harta bersama yang dibuktikan secara sah sejak itu. Gugatan ditolak. Terdengar bisik-bisik. Dina berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam. "Arfan," bentaknya. "Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir perempuan itu akan bertahan sama kamu setelah semua ini?" Arfan hanya menatap mantan istrinya dengan tenang. "Aku nggak butuh menang darimu, Dina. Aku hanya ingin hidup tenang." Dina pergi dengan derap langkah keras dan aura amarah yang terasa menusuk. Nadia masih terpaku. Ia menatap Arfan. Matanya tak percaya. Semua tekanan yang selama ini mencekiknya seolah menguap dalam satu hembusan napas. Saat Arfan menghampirinya, Nadia berdiri. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya pelukan yang akhirnya menjadi jawaban. Pelukan panjang yang menyatukan dua hati yang sempat tercerai oleh ketakutan, rasa bersalah, dan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai berjalan kembali. Tidak mudah, tapi kali ini mereka tidak lagi ragu. Pagi itu, Nadia sedang menyapu halaman rumah. Rumah itu kini benar-benar terasa rumah. Bukan lagi tempat singgah dari pelarian, tapi tempat pulang yang dipilih sepenuh hati. Arfan keluar membawa 2 gelas teh. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku dapat undangan dari SMA tempat kamu ngajar dulu. Katanya, kamu diminta jadi pembicara di acara motivasi anak-anak kurang mampu." Nadia terkejut. "Kok bisa?" Katanya, "Ada yang cerita kalau kamu mantan guru honorer yang pernah menikah karena kondisi ekonomi, tapi sekarang tetap memilih jalan hidup yang benar." Nadia tertawa kecil. "Siapa yang cerita?" Arfan mencubit lembut pundaknya. "Mungkin suami." Nadia menatapnya, lalu menggeleng sambil tersenyum. "Kamu itu ya?" Arfan menyelutuk sambil duduk di tangga. "Kamu tahu?" "Enggak. Kalau aku bersyukur banget, kita nikah karena paksaan waktu itu." Nadia menaikkan alis. "Loh, kenapa?" "Karena kalau bukan karena keadaan, mungkin aku nggak akan pernah nemu orang sekuat kamu." Nadia terdiam. Hatinya hangat. Ia lalu berkata pelan, "Aku juga bersyukur karena ternyata, dari keterpaksaan, aku menemukan cinta yang nggak pernah aku bayangkan." Di akhir hari, Nadia duduk di kamarnya, membuka halaman terakhir jurnal yang dulu ia bawa saat meninggalkan rumah. Ia menulis, "Bukan pernikahan mewah yang membuatku bahagia, tapi keberanian untuk tetap mencintai seseorang, meski seluruh dunia melarang." Dan ternyata, cinta yang tumbuh dari keterpaksaan bisa lebih tulus dari cinta yang datang tanpa alasan.